Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Sehat ya? Kita kembali lagi mau belajar bersama-sama agama Kristen. Sebelumnya kita berdoa dulu yuk. Mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari ini. Tuhan memberi kesempatan kepada kami untuk belajar. Tuhan Yesus, kami berdoa supaya Tuhan Yesus memberikan kami pintar, kami sehat, kami kuat, sehingga kami bisa belajar dengan baik. Tuhan Yesus, kami sangat memerlukan Engkau. Tolonglah kami berdoa di dalam nama Yesus, amin. Nah teman-teman, hari ini kita sudah sampai kepada pelajaran yang kelima. Pelajaran yang kelima berjudul Aku Bertanggung Jawab. Aku bertanggung jawab. Teman-teman, coba perhatikan baik-baik. Papamu, mamamu, wah pasti punya tanggung jawabnya kan? Benar kan? Papa contohnya, papa pagi-pagi bangun sudah pergi bekerja. Itu adalah tanggung jawab papa. Sebagai papa punya tanggung jawab. Tanggung jawabnya adalah mencari duit atau mencari nafkah supaya seisi keluarga bisa terpelihara. Mama punya tanggung jawab. Sebagai ibu atau mama biasa tanggung jawabnya apa? Mengurus rumah tangga, sapu, ngepel, masak, kemudian jaga kamu, jaga anak-anaknya. Nah, papa dan mama punya tanggung jawab. Ada juga mama yang bekerja. Mama kerja, mungkin jadi suster, jadi guru, ada yang tukang jahit dan lain sebagainya. Tapi pada intinya orang tua punya tanggung jawabnya. Begitu juga dengan sebagai anak. Saya, kamu sebagai anak punya tanggung jawab. Tuhan inginkan kita menjadi orang yang bertanggung jawab. Tanggung jawab itu apa? Tanggung jawab adalah melakukan apa yang harus kita lakukan. Itu namanya tanggung jawab. Teman-teman, kalau kalian belajar Alkitab, maka kalian menemukan di dalam Alkitab ada kisah-kisah orang yang bertanggung jawab. Salah satu contohnya adalah Nabi Nuh. Nabi Nuh diberi tanggung jawab sama Tuhan untuk membuat satu kapal yang besar. Namanya kapal Bahtera. Nah, untuk apa? Karena Tuhan mau menghukum orang seisi dunia dengan banjir yang besar. Kalau Nabi Nuh tidak bertanggung jawab, tidak bikin kapal yang besar itu, maka seisi keluarganya akan tenggelam oleh banjir. Tapi Nabi Nuh bertanggung jawab. Dia bikin bahtera sesuai dengan perintah Tuhan. Makanya keluarganya diselamatkan, dan begitu juga binatang-binatang yang masuk dalam bahteranya. Nabi Nuh ada contoh Alkitab orang yang bertanggung jawab. Ada juga murid-murid Yesus. Murid-murid Yesus juga bertanggung jawab. Ketika sebelum Yesus naik ke surga, Yesus memberikan tanggung jawab kepada murid-murid. Tanggung jawabnya apa? Untuk pergi memberitakan Injil. Apa itu memberitakan Injil? Memberitakan Injil adalah menceritakan bahwa Yesuslah yang sanggup dan bisa menyelamatkan manusia. Murid-murid lakukan sampailah akhirnya Injil atau Kristen masuk ke Indonesia dan kita bisa menerima keselamatan dari Tuhan. Bagaimana kalau murid-murid tidak memberitakan Injil? Mungkin kita belum bisa diselamatkan, belum bisa percaya kepada Yesus. Bisa jadi kita mati masuk neraka. Nah teman-teman, murid-murid bertanggung jawab. Begitu juga dengan saya dan kamu punya tanggung jawab. Kita sebagai anak punya tanggung jawab. Kamu sebagai anak, kamu punya tanggung jawab. Tanggung jawabnya kamu apa? Tanggung jawab kamu adalah mendengar nasihat orang tua, hormat orang tua, dan membantu orang tua ketika orang tuamu menyuruh engkau. Contohnya, engkau sebagai anak yang pertama, engkau punya tanggung jawab sebagai kakak atau koko atau cece untuk menjadi teladan bagi adik-adikmu, menjaga adikmu, sayangi adikmu, bahkan mengalah sama adikmu. Sebagai adik, kita punya tanggung jawab menghormati koko, menghormati cece, menghormati orang yang lebih tua dari kita, dan kita taat melakukan apa yang disuruh. Sebagai seorang murid, kita juga punya tanggung jawab. Tanggung jawabnya kita apa? Kita belajar sungguh-sungguh, kita mengerjakan PR, dan kita melakukan apa yang guru suruh kita lakukan. Itu namanya bertanggung jawab. Kalau kita tidak bertanggung jawab, apa jadinya? Akibatnya sangat buruk. Mungkin kita bisa tidak naik kelas. Makanya kita harus menjadi anak yang bertanggung jawab. Anak yang bertanggung jawab
akan diberkati Tuhan. Amin. Oke, langsung memberikan tugas kepada kalian. Kalian tuliskan apa saja menjadi tanggung jawab kamu di rumah. Paling tidak 3. Apakah bantu mama masak, ngepel, sapu rumah, atau membersihkan tempat tidur, ataupun apa? Kalian sebutkan apa tanggung jawab kamu di rumah. 3. Kemudian yang kedua, apa tanggung jawab kamu sebagai anak sekolah? Kamu tulis di buku catatan, kemudian kirimkan kepada Lause. Nggak usah foto, tapi lewat WA. Tanggung jawab saya di rumah, tanggung jawab saya sebagai seorang murid sekolah apa? Oke, kalian kirimkan kepada Lause. Lause tunggu. Oke, terima kasih. Tuhan berkati. Sampai ketemu. Ketemu. Dadah.